Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio. The Goodness of Tubabaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Ya pun. Bagaimana kabarnya Tubabaku? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bersama saya Novi Ardianti dalam program Dialektika, Dialog Interaktif Tubabaku. Mengantarkan Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Kemenkominfo mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standarisasi perangkat pos dan informatika. Balai Monitor atau Balmon Spektrum Frekuensi Radio sebagai unit pelaksana teknis yang ada di setiap provinsi merupakan ujung tombak sekaligus citra dan wakil bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam hubungannya dengan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Dialektika kali ini dengan topik Balmon Kelas 2 Lampung, menjaga sumber daya frekuensi radio, akan mengupas tuntas apa dan siapa Balmon Kelas 2 Lampung. Dan telah hadir di studio Tubabaku, Kepala Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Lampung. Ya, selamat pagi Ibu Eni Sarjumina. Sarjumana. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Mbak Selvi. Iya. Dan seluruh pemirsa Tubabaku. Iya. Dan ditemani oleh tim kerja penertiban frekuensi radio. Selamat pagi Bapak Budi. Selamat pagi. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Oke, selalu semangat ya Bu ya. Semangat. Karena kita akan mengupas tuntas tentang Balai Monitoring Frekuensi Radio. Iya. Oke Bu, sebelumnya perkenalkan dan saya ucapkan selamat datang di Bumi Ragemsai Mangiwawai, Kabupaten Tulambung Barat. Dan ini studio Tubabaku. Hari ini kita akan membahas mengenai Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio. Ya, kita akan membahas sebenarnya Bu, bisa dijelaskan sejarah bagaimana terbentuknya dari Balai Monitor itu seperti apa Bu? Silakan. Terima kasih Mbak Selvi. Novia. Mbak Novia. Iya. Bahwasanya Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Lampung ini merupakan salah satu unit pelaksana teknis daripada Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika. Namun sebelum menjadi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio ada ke belakang ada sejarah nama daripada kantor kami, yaitu sebelumnya namanya adalah Satker. Pada tahun 1999 terbentuk Satker, Satuan Kerja yang terdiri dari Provinsi Sumatera Selatan, kemudian Provinsi Bengkulu dan Provinsi Lampung itu menjadi satu Satker. Kemudian di tahun 2023 berubah namanya menjadi Loka Monitor, lokasi kerja monitoring spektrum frekuensi radio. Kemudian di tahun 2018 berubah namanya menjadi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Lampung, yang merupakan perpanjangan tangan daripada Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika. Dan kelas 2 itu tentunya mestinya ada kelas 1. Iya. Memang Balai Monitor itu ada kelas 1 dan kelas 2. Yang kelas 1 ada beberapa di provinsi, terutama di Pulau Jawa. Begitu Mbak sejarahnya untuk Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 2 Lampung. Ya, itu tadi sejarah singkatnya ya Bu Iya, ya. Dan sesuai dengan namanya Bu, Balmon adalah Balai Monitoring. Kemudian seperti apa Bu Balmon ini melaksanakan monitoringnya dan sebenarnya apa yang dimonitor? Nah, sesuai tugas pokok dan fungsinya yaitu pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan frekuensi radio khususnya di Lampung, tanpa kecuali di Tubaba ini juga. Bahwa pengawasan dan pengendalian itu bentuknya adalah monitoring untuk penggunaan frekuensi radio
dengan pengukuran frekuensi radio, kemudian observasi untuk penggunaan frekuensi radio, kemudian juga ada kegiatan pelaksanakan penertiban frekuensi radio, kemudian juga ada kegiatan validasi. Dan kemudian apa yang dimonitor ya Mbak? Yang Iya. dimonitor tentunya frekuensi. Frekuensi itu ada frekuensi apa aja? Frekuensi itu macam-macam. Dan bahkan kita itu setiap saat tidak lepas dari penggunaan frekuensi. Seperti contoh Iya. penggunaan handphone. Handphone itu menggunakan juga Frekuensi. Kemudian frekuensi yang kita monitor ada frekuensi seluler, kemudian frekuensi broadcast, kemudian frekuensi kebencanaan, yaitu ada frekuensi orari rapi, frekuensi amatir ya Pak Budi, namanya frekuensi amatir. Itu semua yang berbau dengan frekuensi kita laksanakan pengawasan dan kita monitoring seperti itu. Baik, mungkin ada tambahan sedikit dari Pak Budi, silakan. Intinya memang setiap penggunaan frekuensi itu harus diatur ya, harus Iya. diatur karena punya konsekuensi dari kita menggunakan tersebut. Pun jika kita menggunakan secara berlebihan tentunya akan menimbulkan efek yang kurang baik. Salah satunya adalah interferensi. Jadi kalau kita tidak sesuai aturan, maka itu akan menimbulkan interferensi ke pengguna lain atau ke dinas lain. Seperti itu. Jadi memang setiap penggunaan frekuensi itu ada aturannya yang cukup jelas, dan aturan itu kita kawal terus dari Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio, khususnya di Provinsi Lampung. Iya, baik, itu tadi apa yang dimonitor ya Bu ya. Iya. Dan Balmon kelas 2 Lampung dalam menjalankan tugasnya seperti monitoring, terus ada inspeksi, kemudian juga ada sosialisasi, dirasa sangat berat ya Bu ya. Nah, dari pertanyaan saya sebenarnya berapa SDM atau sumber dayanya yang tersedia di Balmon kelas 2 Lampung ini Bu? SDM yang tersedia di Balmon Lampung ini cukup ideal Mbak. Iya. Ada 38 SDM yang terdiri dari ASN, kemudian PPN-PN, ada juga tenaga outsourcing yang menjadi supporting system di kami Balai Monitor, yaitu ada satpam, ada cleaning service, kemudian ada tenaga administrasi. Tapi khusus untuk pelaksanaan monitoring di lapangan tentunya itu adalah ASN-ASN yang spesial, yang memang di bidangnya yaitu yang dinamakan adalah pengendali frekuensi radio. Kami memiliki pengendali frekuensi radio kurang lebih ada 8 ya, masih 8. Kemudian kita juga memiliki penyidik pegawai negeri sipil, kurang lebih 8 juga, karena pengendali frekuensi radio ada juga yang merangkap sebagai penyidik pegawai negeri sipil. Jadi dengan sumber daya yang sebanyak tadi kurang lebih 39 termasuk pendukungnya, itu sudah sangat cukup untuk memonitor sebanyak 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung. Oke, Itu, Mbak. baik. Itu tadi beberapa sumber dayanya ya Bu ya. Iya. Baik, dah kita melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Kalau tadi bicara tentang frekuensi radio, sebenarnya Pak, apa yang diatur dalam frekuensi radio tersebut Pak? Kalau kita bicara seperti itu, kita kembali lagi ke back flash lah, dari undang dulu ya. Ketika lahirnya Undang-Undang 1945, di situ di pasal 33 ayat 3 itu berbunyi bahwa bumi, air, dan segala sesuatu yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara. Dan itu digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, jadi frekuensi itu tergolong sumber daya alam yang dikuasai oleh negara. Karena itu perlu diatur, perlu dibagi, yang tujuannya adalah untuk kemakmuran rakyat itu sendiri, seperti itu. Jadi kenapa perlu pengaturan? Prioritas pertama adalah
bahwa penggunaan frekuensi radio itu harus sesuai peruntukannya dan tidak boleh saling mengganggu satu sama lain. Yang kedua, bahwa frekuensi radio itu mendatangkan pemasukan bagi negara seperti itu. Jadi sama halnya seperti kekayaan alam seperti batu bara, emas, perak dan sebagainya, itu pasti menghasilkan pemasukan bagi negara. Halnya juga frekuensi radio, meskipun dia dalam bentuk wujud itu intangible, artinya itu dia tidak bisa dilihat, dia tidak bisa dirasakan, tapi terasa manfaatnya. Terasa manfaatnya. Kenapa terasa manfaatnya? Kita bisa menggunakan media frekuensi radio itu untuk komunikasi, kemudian bisa dikembangkan lagi untuk misalkan Mbak Novi menggunakan media sosial, misalkan untuk Mbak Novi menelpon teman, orang tua, itu adalah melalui perantaraan frekuensi radio yang sebenarnya kita tidak bisa melihatnya, tidak bisa merasakannya. Jadi sesuatu hal yang goib itu bukan berarti goib, ya. Sama seperti keberadaan Tuhan gitu ya. Itu meskipun kita tidak bisa melihat, tapi terasa atau istilahnya efek itu, impact itu ada, seperti itu. Nah itu kira-kira. Berarti emang frekuensi ini emang sangat penting sebenarnya Bu ya, karena tidak bisa dilihat tapi sebenarnya itu sangat bermanfaat. Baik, dan di era multi platform ini Pak, banyak radio yang tidak menggunakan frekuensi, namun platform digital apakah ini juga masuk dalam ranah pengawasan dari Balmon? Masih masuk, masih masuk. Dan rata-rata mungkin sebagian besar sekarang malah menggunakan frekuensi. Kalau misalkan Mbak Novi sekarang mendengar kata wireless, itu pasti menggunakan frekuensi. Sekarang malah media selain frekuensi sudah ditinggalkan, kayak misalkan telepon kabel, telepon umum atau media-media yang menggunakan kabel itu sudah mulai ditinggalkan. Sekarang sebagian besar medianya menggunakan wireless atau menggunakan media frekuensi. Ya mungkin seperti contoh ada yang di depan kita ini Pak, seperti KTVO ini mungkin menggunakan frekuensi ya Pak ya. Betul. Iya. Dan dari mengenai izin radio di siaran, berapa banyak yang ada di Lampung dan di Tulungagung Barat ini sendiri, Pak? Kalau berdasarkan database, kita punya database ya, database perizinan namanya SIMS. Itu untuk update bulan Mei kemarin itu kita untuk Tulungagung Barat ada 617 pengguna frekuensi, khusus untuk Kabupaten Tulungagung Barat ya. Itu masih didominasi oleh penggunaan microwave link seluler. Jadi 599 itu digunakan oleh microwave link seluler. Sisanya untuk dinas standar, dinas konsesi, kemudian ada dinas siaran dan satu lagi dinas point to point private. Nah itu dominasinya memang masih di seluler ya untuk Tulungagung Barat. Pun untuk siaran radio FM itu ada 3 di Tulungagung Barat. Yang pertama Gesit, kemudian yang kedua Maskara Jelita, kemudian yang ketiga apa yang di Fajar ya? Fajar ya, betul. Radio Fajar. Berarti ada 3 di Tulungagung Barat ini ya Pak ya? Maka disarankan Mbak untuk Dinas Kominfo atau pemerintah daerah Tulungagung Barat ini agar memiliki radio siaran maupun televisi siaran tersendiri sehingga mudah untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Selain juga ada podcast Tubabaku seperti itu. Berarti mulai proses ini kita ya untuk membentuk televisi atau radio ya Pak ya. Ya soon ya, semoga ada radio Tubabaku atau televisi Tubabaku. Oke, dan keberadaan radio komunitas sepeda Rapi dan Orari apakah menjadi salah satu objek yang dimonitor dari Balmon itu Bu? Betul, jadi tadi sudah disampaikan sama Pak Budi bahwa seluruh frekuensi radio ini semuanya dimonitor karena frekuensi radio itu kan sebenarnya tidak nampak Mbak. Kenapa kok tidak nampak harus diatur? Karena kalau tidak diatur nanti akan saling interferensi. Nah kemudian untuk ini ya untuk frekuensi orari rapi itu juga menjadi konsen kita Balai Monitor untuk melaksanakan pengawasan karena frekuensi orari rapi juga digunakan juga untuk utamanya adalah untuk kebencanaan. Manakala terjadi bencana maka teman-teman dari orari maupun rapi yang akan ke
lapangan lebih dahulu dengan membawa radio, mungkin yang suka dilihat tuh radio-radio HT itu Iya. kan menggunakan Frekuensi. dan itu juga memiliki alokasi frekuensi tersendiri khusus untuk orari dan rapi. Iya. Dan juga Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 2 Lampung ini juga memfasilitasi kepada masyarakat manakala ingin menjadi anggota organisasi orari, maka bisa melakukan ujian di Balai Monitor setiap bulan, karena kami mempunyai program pelayanan untuk ujian amatir yang sebulannya dilaksanakan sekali, dan kemudian kita juga melaksanakan ujian non reguler Iya. yang tempatnya adalah ditentukan kemudian. Jadi kepada seluruh masyarakat Provinsi Lampung yang akan menjadi keanggotaan orari itu dipersilahkan untuk mengikuti ujian di Iya. Balai Monitor. Seperti itu, Mbak. Iya, oke. Dan saya ingin tahu Bu, akibat kalau hal ini, frekuensi ini tidak dimonitor itu seperti apa Bu ya? Jika frekuensi itu tidak dimonitor, tentunya orang akan menggunakannya tidak tertib gitu. Kalau tidak tertata juga ya, Bu, ya? tidak tertib, maka frekuensi itu akan mengganggu Iya. yang ilegal akan mengganggu kepada frekuensi yang legal. Kemudian gangguan frekuensi itu tidak enak lah gitu, artinya gangguan frekuensi itu memang harus betul-betul ditangani. Iya. Apalagi gangguan frekuensi itu menimbulkan untuk gangguan penerbangan, itu yang nantinya akan mengakibatkan jiwa manusia, manakala nanti antara pilot tidak bisa komunikasi Iya. baik dengan ATC bandara karena ada gangguan frekuensi tadi, maka akan menyebabkan timbulnya gangguan kepada korban jiwa manusia. Iya. Seperti Iya. itu. Kalau dilihat dari saat ini ya Bu ya, apakah frekuensi yang ilegal tadi masih ada Bu? Masih sering mengganggu frekuensi yang legal Bu? Kalau dikatakan, kalau masih ada, masih banyak. Kalau dikatakan sering mengganggu, volumenya tidak begitu banyak ya Mas, tapi ada. Seperti contoh, belum lama ini juga ada gangguan untuk radio nelayan. Iya. Yang biasanya pesawat dari luar itu kan melintas di wilayah Lampung ya Mas, Iya. jadi di wilayah Lampung. Nah kemudian terjadi gangguan dari radio nelayan yang disebabkan juga dari nelayan yang berasal dari Provinsi Lampung ini, tapi alhamdulillah kemarin kita sudah tertangani dengan baik. Nah untuk itu saya juga sampaikan juga kepada para nelayan yang ada di Provinsi Lampung ini, kita Balai Monitor juga memberikan layanan perizinan maritim on the spot. Artinya pelayanan perizinan maritim yang ada di Balai Monitor ini kita tempatkan juga ada di beberapa pelabuhan, yaitu Iya. Pelabuhan Maringgai, Pelabuhan Lempasing, dan Pelabuhan Kota Agung. Jadi para nelayan tidak perlu bersusah payah untuk pergi ke kantor Balai Monitor, cukup pergi ke pelabuhan masing-masing, nanti akan kita asistensi dalam pelaksanaan perizinan, dan itu juga kita tidak berbayar, 0 rupiah. Iya. Jadi kami dari Balai Monitor selain mengasistensi untuk pelayanan perizinan maritim, juga orari gitu, juga kita melaksanakan pelayanan seluruh perizinan manakala dari warga masyarakat kesulitan untuk membuat perizinan, mungkin ada perizinan konsesi atau Iya. radio dan lain sebagainya, itu bisa
datang aja ke kantor Balai Monitor, nanti kami akan melakukan asistensi. Seperti itu, Mbak. Iya, baik. Banyak sekali informasi dari Balai Monitor ini ya, dan sangat bermanfaat. Tidak hanya frekuensi untuk radio, tetapi nelayan juga perlu memahami tentang frekuensi ini ya, Bu ya. Baik. Kemudian masalah pengaturan penerbangan juga masuk dalam frekuensi yang diatur oleh Balai yang sudah disampaikan tadi ya, Bu ya. Iya. Dan tentang aturan hukum seperti apa punishment bagi yang melanggar, Bu, dalam frekuensi tersebut. Di dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi, di situ diatur bahwa penggunaan spektrum frekuensi radio itu harus memiliki izin dari pemerintah. Dalam hari ini Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jadi manakala terdapat penggunaan frekuensi yang ilegal, maka kami juga akan melakukan kegiatan penertiban. Yang dalam hal ini kegiatan penertiban kami yang kita lakukan tidak serta-merta terus kita lakukan penindakan hukum ya, Pak Budi, kita laksanakan dengan humanis. Artinya kita melakukan pendekatan kepada masyarakat supaya yang bersangkutan atau masyarakat pengguna frekuensi itu yang tidak memiliki izin supaya mengurus perizinannya. Dan tentunya kita berikan peringatan manakala ditemukanali di awal tidak memiliki izin, kita kasih peringatan pertama, kemudian kita peringatan kedua, dan rata-rata alhamdulillah untuk masyarakat Lampung ini memang kategori tertib untuk penggunaan frekuensi. Kita berikan peringatan pertama kedua, untuk selanjutnya alhamdulillah sudah melakukan pengurusan perizinan untuk penggunaan frekuensi radio. Seperti itu, Mbak. Baik, berarti masyarakat ini masih kategori nurut ya, Bu ya. Untuk dalam pelanggaran ini mereka sekali ditegur atau ada pendekatan langsung berubah seperti itu, langsung adanya perizinan seperti itu. Ada juga tidak secara keseluruhan, ada juga yang sudah berkali-kali, tergantung tingkat penggunaan frekuensi. Kita akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Selanjutnya, bagaimana alur penindakannya, Pak? Apakah radio yang bersangkutan langsung diberi tindakan berhenti siaran atau seperti apa? Terima kasih, Mbak Novi. Pertanyaan yang bagus. Jadi sekaligus bahwa Balai Monitor dalam hal ini pelaksana teknis dari Dirjen SDPPI, kita menggawangi Undang-Undang nomor 36 tahun 99 seperti yang dikatakan Ibu Kabale tadi. Itu memang sanksinya tegas di situ. Setiap penggunaan frekuensi yang ilegal atau tidak sesuai peruntukannya itu dapat dipidana sesuai dengan pasal 33. Kemudian yang kedua, selain penggunaan spektrumnya yang tidak berizin, itu ada penggunaan perangkat yang tidak bersertifikat. Jadi selain frekuensi ilegal, perangkatnya pun kita awasi. Perangkat itu bersertifikat apa enggak. Itu sesuai dengan pasal 32 Undang-Undang 36. Itu bahwa perangkat yang digunakan, yang dirakit, diperdagangkan atau dimasukkan ke wilayah negara Indonesia harus sesuai dengan persyaratan teknis dan sesuai dengan peraturan perundangan. Dalam ini harus ada sertifikatnya. Kalau misalkan di Deperindag atau di perindustrian itu ada namanya SNI ya, Standar Nasional Indonesia. Kalau di kita namanya sertifikat Dirjen Postel. Nanti setiap perangkat telekomunikasi nanti ada semacam stiker namanya. Di situ ada nomor, ada tulisan postel, ada tahun berapa. Itu berarti bahwa perangkat tersebut telah bersertifikat. Pun kalau tidak ada di situ, tanda sertifikatnya bisa dicek di aplikasi maupun di website. Kalau untuk aplikasinya ada di Play Store juga, ada di Android atau di di Apple App Store. Itu namanya Sirani. Mbak atau teman-teman bisa cek di situ, masukkan aja merek sama tipenya, itu bakal keluar sertifikatnya atau enggak. Kalau enggak, itu berarti tidak bersertifikat. Nah, mengenai alur penindakan tadi, kita tidak serta-merta misalkan kita ketemu yang pengguna ilegal atau perangkat ilegal langsung dikenain tindak pidana. Tidak. Jadi kita selain berpatokan pada Undang-Undang 36, kita berpatokan kepada Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020.
yang telah diperpukan di tahun 2022 dan telah diundangkan di tahun 2023 ini, yaitu di bulan Juni, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Nah, di situ diberi kesempatan bagi pengguna ilegal untuk diberi pembinaan dulu. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa pembinaan dalam bentuk peringatan, surat teguran, kemudian sosialisasi, kemudian forum group discussion, FGD, maupun pembinaan on the spot, pembinaan dalam suatu event tertentu, kemudian melalui media sosial atau media televisi, radio, seperti itu. Jadi ada proses pembinaan dulu. Kayak teguran tadi, teguran 1 sampai teguran 3 gitu kan. Nah, kalau misalkan di situ tidak ada efek jerah gitu, maksudnya kita naikkan lagi levelnya ke sanksi administratif. Sanksi administratif itu bisa berupa penghentian pancaran. Jadi kita off-kan dulu perangkatnya, kita amankan sampai dia mengurus izinnya keluar, perangkatnya kita kembalikan ke yang bermasalah tadi. Kemudian selain itu pencabutan izin, bila sebelumnya berizin cuma tidak sesuai peruntukan, bisa dicabut. Kemudian lagi memutuskan pelayanan kita diputuskan. Jadi misalkan sebelumnya menyebabkan interference, kemudian dia mengurus izin lagi nih untuk frekuensi kedua, jadi kita tidak layani selama interferensi itu tidak dihentikan sama dia, seperti itu. Jadi ada beberapa sanksi-sanksi administratif, yang utamanya adalah denda administratif. Jadi setiap pengguna itu kalau misalkan kita temukan, kita akan kenakan denda. Cuma sampai saat ini PP yang mengaturnya itu belum keluar. Jadi sementara selain denda kita laksanakan, tapi untuk masalah denda kita tidak laksanakan. Nah, contohnya kan misalkan kita naik motor tanpa helm, terus ketemu patroli di jalan, langsung kena denda tilang sekian kan gitu. Nah, seperti itu nanti kita laksanakan. Cuma nanti PP-nya belum keluar. Nah, jika tahap 2 ini, level 2 ini tidak jerah juga, baru ke pidana. Jadi kurungan dengan, kalau misalkan pengguna ilegal spektrumnya itu maksimal pidana kurungan selama 4 tahun atau denda maksimal 400 juta. Seperti itu untuk pengguna spektrum frekuensi ilegal. Kemudian yang untuk perangkatnya yang ilegal itu dikenakan pidana maksimal 1 tahun atau denda maksimal 100 juta, seperti itu. Berarti itu tadi tindakan yang dilakukan oleh Balmon ya, Bu ya. Mungkin perlu kami tambahkan Mbak Novia, bahwasanya tidak semua perangkat yang kita amankan itu bisa diurus perizinannya. Kadang ada perangkat yang tidak memiliki sertifikasi. Kalau yang perangkat tidak memiliki sertifikasi dan tidak bisa diurus perizinannya, maka kami laksanakan pemusnahan, yaitu pemusnahan barang bukti hasil kegiatan pelaksanaan penertiban. Yang mungkin kita di Bali Monitor sudah berturut-turut ya Mas Budi, 3 tahun terakhir ini kita melaksanakan pemusnahan barang bukti hasil kegiatan penertiban, antara lain yaitu misalnya kayak ada ini perangkat mungkin tahu HT ya. HT itu kalau yang tidak tersertifikasi dan tidak memiliki izin ya kita musnahkan nanti di kantor Bali Monitor, dan kita juga undang pemiliknya daripada perangkat tersebut, bahwasanya perangkat tersebut tidak tersertifikasi dan dibuatkan untuk perizinan juga tidak bisa. Kemudian juga selain itu ada beberapa perangkat yang sifatnya rakitan seperti exciter ya Mas Budi ya. Exciter itu untuk ini Mbak, untuk radio siaran. Radio siaran yang tidak bisa juga perangkat disertifikasi tidak bisa juga, kemudian memang alat tersebut tidak tersertifikasi, maka kita laksanakan juga untuk pemusnahan barang. Seperti itu nanti Dinas Kominfo Tubaba kalau ada kegiatan pemusnahan boleh nanti kita undang, terutamanya juga podcast Tubaba ini ya kita undang siap untuk kita bisa lihat ya, kita undang untuk menyaksikan seperti apa sih, apakah ya memang betul-betul dimusnahkan, apa nanti ada yang memakai ya gitu, seperti
Baik, dan dari Balmon kan seringkali memusnahkan barang sitaan nih Bu. Dari mana barang sitaan itu dan mengapa Balmon ini harus menyita barang tersebut? Sebenarnya bukan nyita Mbak ya. Hmm. Kita mengamankan barang yang tidak memiliki izin di Izin tadi lapangan. ya. Seperti tadi saya sampaikan Iya. bahwa manakala kami turun ke lapangan, kemudian menemukan alat telekomunikasi yang tidak memiliki izin dan Iya. tidak bersertifikasi, maka alat tersebut kami amankan di kantor Bali Monitor. Yang selanjutnya karena tidak bisa dilakukan pengurusan perizinan, Iya. maka akan kami laksanakan pemusnahan. Berbeda juga manakala ada perangkat telekomunikasi itu punya sertifikasi tapi tidak mempunyai izin frekuensi, Iya. itu nanti manakala yang memiliki mengurus perizinan maka akan kami kembalikan. Jadi ada yang dikembalikan, ada yang tidak dikembalikan. Yang dikembalikan itu yang memiliki sertifikasi dan yang memiliki perangkat mengurus perizinan. Tapi yang kita musnahkan barang tidak tersertifikasi dan tidak diurus perizinannya. Karena memang tidak bisa. Tidak bisa. Kalau tidak perangkat tidak tersertifikasi tidak bisa melakukan pengurusan perizinan. Iya, betul. Berarti Gitu, barang-barang ini bukan disita tapi diamankan ya Bu ya. Diamankan. Selagi Karena kalau sita itu harus ada penetapan dari pengadilan. Iya. Kami masih dalam proses tahap pembinaan seperti itu. Berarti barang-barang yang diurus perizinannya masih bisa diambil lagi, masih bisa dilakukan kembali ya Bu ya? Iya, kami kembalikan, tapi dengan prosedur juga, tidak langsung nih barangnya dikembalikan. Iya. Tidak. Oke, dengan peraturan juga. Oke, untuk tahun ini Bu, sudah berapa banyak yang disita dari perangkat itu tadi Bu? Kalau untuk tahun ini sudah ada beberapa ya, 21, Mas Bu. Budi, ada 51 perangkat. terdiri dari HT, dari Exciter, kemudian Akses point wifi. access point untuk WiFi. Gitu. Jadi yang tidak memiliki izin kami amankan semua. Nanti kalau sudah yang bersangkutan Mengurus izin, perizinan tadi, nanti kami kembalikan. Tapi yang tidak mempunyai alat tersebut tidak tersertifikasi, kembali lagi saya musnahkan. Seperti itu. Karena kalau tidak musnahkan, kalau tidak tersertifikasi itu digunakan akan mengganggu, gitu. Iya, Akan betul. mengganggu yang lain. Frekuensi lain yang legal. Gitu, yang Iya. legal. Dan sebenarnya Bu, apa bedanya frekuensi untuk radio dengan frekuensi untuk internet? Dan khususnya untuk internet ini apakah harus ada izinnya juga? Semua frekuensi itu harus memiliki izin, Mbak. Iya. Frekuensi internet, kemudian frekuensi Frekuensi radio radio. siaran, kemudian frekuensi seluler yang Iya. disebut microwave link tadi yang Iya. sudah disebutkan Mas Budi, bahwa ada 600 sekian untuk Tubaba ini, seluruh pengguna frekuensi ada sekian izin itu, termasuk microwave link tadi juga harus memiliki izin. Semuanya harus memiliki izin. Iya. Karena seperti tadi frekuensi itu kan sumber daya alam yang terbatas yang penggunaannya harus ditata seperti itu. Kalau untuk perbedaan dari frekuensi radio dengan internet, apakah ada bedanya Bu? Ada bedanya itu sudah di ini ya Pak Budi, bandnya sudah Alokasinya masing-masing, sudah beda. alokasi band frekuensinya itu masing-masing. Mungkin Pak Budi bisa menerangkan untuk alokasi band frekuensi yang untuk radio siaran itu berapa, kemudian band frekuensi untuk internet itu berapa, kemudian mungkin kita melebar dikit ya Mbak ya. Iya. Band frekuensi untuk seluler itu berapa, kemudian band frekuensi untuk BMKG ya. BMKG itu juga menggunakan frekuensi. Karena manakala BMKG itu tidak frekuensinya itu terganggu oleh frekuensi lain, maka BMKG itu tidak bisa menginformasikan cuaca yang terjadi pada saat itu, apakah ini hujan atau ini berkabut dan lain sebagainya, itu tidak bisa. Jadi frekuensi BMKG itu juga ada alokasinya tersendiri, masing-masing ada. Mungkin Mas Budi silahkan untuk menyampaikan band frekuensi masing-masing, termasuk tadi
orari rapi ya, Iya. amatir dan kerap itu punya sendiri. Jadi Frekuensinya. jadi punya sendiri-sendiri. Iya. Jadi jangan sampai nanti apa ya namanya, orang orari bekerja di bandnya rapi, orang rapi bekerja di bandnya orari, kecuali masing-masing memiliki izin. Kan Iya. ada satu orang itu memiliki izin orari, juga memiliki izin rapi. Seperti itu juga, jangan sampai bandnya untuk frekuensinya internet digunakan Untuk radio. untuk Iya. BMKG. Iya. Kalau untuk radio Oh, masih bisa ya, Bu kurang ya? nyambung Masih seperti itu, karena nanti juga akan saling mengganggu. Seperti Iya. itu. Untuk brand frekuensi, monggo Mas Budi untuk disampaikan kepada seluruh pemirsa maupun pendengar Tubabako, podcast iya. Tubabako. Iya. Silakan. Izin menambahkan sebelumnya bahwa memang sebelum lari ke sana ya, jadi memang untuk lebih mudah menggambarkan bahwa kita contohnya seperti melihat map aja atau peta gitu kan. Iya. Peta itu ada dunia secara global. Kalau di frekuensi dinamakan spektrum itu. Iya. Spektrum itu sebagai dunianya gitu, dunia frekuensi. Kemudian kalau di peta itu dunia dibagi lagi beberapa benua kan. Nah kalau di frekuensi spektrum itu dibagi lagi menjadi beberapa pita. Pita, jadi bawahnya frekuensi ada pita, nanti di bawahnya pita ada kanal namanya. Jadi satuan terkecil dari frekuensi itu adalah kanal. Nah kanal itu yang digunakan oleh masing-masing pengguna dalam hal ini. Nanti ada berbagai macam dinas namanya. Jadi pengguna itu dikategorikan ke berbagai macam dinas. Ada dinas tadi maritim, ada dinas penerbangan, ada dinas konsesi, ada dinas amatir, ada krab, ada radio siaran, ada TV, ada seluler dan lain sebagainya. Panjang banget. Iya. Jadi spektrum itu nanti turunannya pita tadi. Kemudian turunan dari pita itu adalah kanal tersebut. Dan untuk tadi ditanyakan oleh Mbak Novi itu untuk radio siaran berapa gitu kan frekuensinya. Frekuensi untuk radio siaran FM analog itu ada di 87,00 MHz sampai dengan 108 MHz. Jadi lebarnya dari 87 108. Itu ya. Itu yang bisa digunakan oleh radio siaran FM. Masing-masing kanal itu dia berhak menggunakan ada ketentuannya setiap kanal itu. Jadi tidak langsung itu harus digunakan satu pemancar, tapi ada 200 kilo kalau nggak salah, saya lupa. Seperti itu. Maaf kalau salah ya. Dilihat lagi aturannya. Itu nanti dari pita itu bisa digunakan oleh beberapa pemancar. Katakanlah di Bandar Lampung itu ada 22 pemancar, itu bisa digunakan dan masih ada sisa. Seperti itu. Apalagi di Tubaba ini cuma ada 3 pemancar. Itu masih banyak peluang untuk digunakan lagi untuk pemancar radio FM. Tapi kembali lagi, kalau kita mau mendirikan radio FM itu harus ada, kita menunggu yang namanya peluang usaha yang dikeluarkan oleh Menteri Kominfo. Jadi sebelum keluar peluang usaha kita tidak bisa mengajukan, apalagi untuk LPS ataupun HPP seperti itu. Itu aturannya ya. Kemudian tadi beralih ke internet itu yang biasa kita gunakan. Kalau wireless kita bukan access point itu di 2,4 GHz. 2,4 itu adalah dari 2400 MHz sampai dengan 2483,5 MHz. Itu aturannya. Itu untuk di band 2,4, ada lagi di band 5,8. 5,8 itu ada aturannya lagi di situ. Ada aturannya lagi. Jadi kalau untuk menurut peraturan Menteri Nomor 1 tahun 2019 itu yang bisa digunakan di 5,8 adalah 5150 sampai dengan 5350. Dan ada satu lagi di 5725 sampai 5825. Itu yang boleh digunakan. Meskipun perangkat itu mampu dari 5,1 sampai 4,9 atau dari 4,9 sampai 6,1. Itu sebenarnya perangkat mampu, cuma di situ ada aturannya. Yang boleh ini loh, ini sama ini 2 blok aja. Nah, di tengah blok itu ada namanya frekuensi untuk radar cuaca BMKG. Nah, itu yang sangat signifikan, maksudnya sangat penting. Karena menyangkut keselamatan penerbangan. Jadi istilahnya BMKG itu memantau radar cuaca di situ. Jadi dia memantau awan dari radius 200 kilo. Misalnya dari kita pemancarnya ada di dekat Bandara Raden Intan. Itu bisa sampai ke perbatasan Palembang, perbatasan Sumatera Selatan. Sampai ke ujung selatan itu sampai dengan Selat Sunda. Jadi begitu jauh jarak pantau dia. Nah, ketika ada yang terinterference, di situ ada yang memakai di frekuensi itu,
terutama banyak dari pengguna internet di situ yang mereka belum paham atau memang sengaja karena memang di situ kosong gitu. Jadi ada penyelenggara-penyelenggara itu kali ISP seperti itu atau resellernya, kadang di kita banyak yang menggunakan di frekuensi BMKG. Nah itu yang tidak boleh di situ karena udah ada aturannya. Kalau di internet itu 5150 sampai 5350 pun loncat ke 5725 sampai 5825. Sedangkan di BMKG 5625 dengan bandwidthnya itu tidak boleh digunakan untuk internet. Itu khusus untuk radar cuaca seperti itu. Itu dua band yang boleh digunakan untuk internet seperti itu. Baik, itu tadi perbedaan dari frekuensi radio, internet maupun BMKG dan yang lainnya ya Bu ya. Tentunya masih banyak sebenarnya Bu yang perlu dijelaskan dari Balmon mengenai frekuensi. Namun karena kita keterbatasan waktu, sebenarnya saya ingin masih banyak Bu. Semoga kita masih bisa berbincang kembali. Dan sebelum kita tutup nih Bu, dialog talk show pada hari ini, saya ingin ada closing statement dari Kepala Balmon yang ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya Kabupaten Tulungagung Barat. Silakan Bu. Terima kasih Mbak Novi. Di akhir perbincangan ini kami akan menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat luar biasa tentunya kepada Bapak Kepala Dinas Kominfo Tulang Bawang Barat, Bapak Eri Budi Santoso ya, Bapak Eri Budi Santoso. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan oleh podcast Tubaba ke Bali Monitor untuk berbincang-bincang tentang spektrum frekuensi radio. Jadi pesan saya kepada seluruh masyarakat di Tubaba, mohon kiranya dapat menggunakan spektrum frekuensi radio sesuai dengan peruntukannya. Kita tertib dalam penggunaan frekuensi, maka nyaman dalam kita berkomunikasi. Akhir kata, jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika kami ada umur panjang, insya Allah kami akan berbincang tentang frekuensi di podcast Tubaba kembali. Demikian Mbak. Iya, terima kasih Bu sudah menyampaikan dan Bapak juga sudah membantu memberikan informasi terkait spektrum frekuensi radio di podcast Tubabako. Semoga kita masih bisa berbincang di lain waktu dan semoga selalu dalam keadaan sehat ya Pak, Bu ya. Dan tentunya Tubabako, saya ucapkan terima kasih juga sudah senantiasa menyaksikan podcast kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada tim yang sudah mensukseskan acara pada hari ini. Saya Novia Ardianti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tubabako, the goodness of Tubaba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.